Baik, puji Tuhan. Perkenalkan, nama saya Deborah Natalia Rorong. Saya mahasiswi dari STT Rumah Murid Kristus, Prodipak. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana tentang pembelajaran studi Perjanjian Lama. Dalam pelajaran ini kita bisa melihat bahwa bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada manusia melalui sejarah bangsa Israel dan bagaimana firman-Nya dalam Perjanjian Lama tetap hidup dan relevan sampai hari ini. Perjanjian Lama bukan hanya sekumpulan cerita kuno, tetapi cermin kasih, kesetiaan, dan keadilan Allah yang bekerja dalam kehidupan manusia. Melalui kitab-kitab ini, kita belajar tentang asal mula dunia, tentang dosa, janji keselamatan, dan bagaimana Allah membentuk umatnya menjadi bangsa pilihan. Yang pertama yaitu tujuan studi Perjanjian Lama. Yang pertama yaitu memahami karya Allah dalam sejarah dan pernyataannya kepada manusia. Dan yang kedua, kita bisa melihat bahwa kita menemukan dasar iman Kristen yang berakar pada janji-janji Allah di zaman dulu. Dan yang ketiga, kita bisa melihat karakter Allah yang kudus, setia, dan penuh kasih. Yang keempat yaitu meneladani tokoh-tokoh iman seperti Abraham, Musa, dan Daud. Dan yang kelima yaitu mengenai rencana keselamatan Allah yang digenapi oleh atau dalam Yesus Kristus. Dengan memahami Perjanjian Lama, kita bisa menyadari bahwa sejarah keselamatan tidak dimulai di Perjanjian Baru, tetapi sudah dirancang sejak awal dunia. Dan dasar teologis dari studi Perjanjian Lama terletak pada pernyataan Allah yang nyata dan berdaulat dalam sejarah umat manusia. Dan kita lihat dalam 2 Timotius 3 ayat 16 firman Tuhan katakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Ayat ini menegaskan bahwa seluruh isi Perjanjian Lama adalah firman yang diilhamkan Allah. Jadi, setiap kisah hukum dan nubuat di dalamnya bukan sekedar catatan sejarah, tetapi wahyu ilahi yang membawa manusia mengenal Allah dengan lebih dalam. Selain itu, Allah dalam Perjanjian Lama adalah Allah yang sama dengan yang disembah dalam Perjanjian Baru. Tidak berubah dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia tetap Allah yang berinisiatif menyelamatkan manusia dari dosa. Dan kita bisa melihat hubungan dengan Perjanjian Baru, yaitu banyak orang berpikir bahwa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah dua bagian yang terpisah. Padahal, keduanya saling berhubungan dan saling melengkapi. Perjanjian Lama adalah janji Allah, sedangkan Perjanjian Baru adalah penggenapan janji itu di dalam Yesus Kristus. Contohnya, Allah berjanji kepada Abraham melalui keturunannya semua bangsa akan diberkati. Kita bisa melihat dalam Kejadian 12 ayat yang ketiga. Janji ini digenapi melalui Yesus Kristus keturunan Abraham. Korban hewan dalam Taurat melambangkan pengampunan dosa sementara, digenapi oleh korban Kristus di kayu salib yang sempurna dan kekal. Nubuat nabi-nabi seperti Yesaya, Mika, dan Zakaria semuanya menunjukkan kepada kedatangan Mesias yang menyelamatkan dunia. Dan jadi kita mempelajari Perjanjian Lama membuat kita lebih memahami makna karya Kristus dan kedalaman kasih Allah yang sudah dirancang sejak awal. Dan selanjutnya kita bisa melihat relevansi dengan kehidupan sekarang, yaitu meskipun ditulis ribuan tahun lalu, pesan Perjanjian Lama tetap relevan lagi dan bagi kehidupan kita masa kini. Melalui kisah-kisahnya, kita belajar prinsip iman yang sangat praktis. Dari Abraham kita bisa belajar percaya pada janji Allah walau belum melihat hasilnya. Dari Musa kita bisa belajar taat dan setia dalam panggilan meski ada banyak tantangan. Dari Daud kita belajar bahwa meskipun kita jatuh di dalam dosa, Allah selalu memberi kesempatan untuk bertobat. Dari Ayub kita belajar tetap beriman walau dalam penderitaan. Semua kisah ini mengajarkan bahwa Allah tetap setia, adil, dan peduli terhadap umatnya. Di tengah dunia yang penuh perubahan, kita diingatkan bahwa Allah Perjanjian Lama adalah Allah yang sama yang menolong kita sampai hari ini.
Dan kita bisa melihat kesimpulan yang ada dalam aplikasi dan penutup. Dari keseluruhan pembelajaran ini kita dapat menyimpulkan bahwa Perjanjian Lama adalah pondasi iman Kristen yang menyingkapkan siapa Allah sebenarnya. Ia menyiapkan jalan bagi kedatangan Kristus Sang Mesias sebagai penggenapan janji keselamatan. Melalui Perjanjian Lama, kita mengenal karakter Allah yang kudus dan setia kepada perjanjiannya. Aplikasinya, mari kita tidak hanya membaca Perjanjian Lama sebagai kisah sejarah, tetapi sebagai firman Allah yang hidup dan berbicara bagi setiap aspek kehidupan kita. Kita dipanggil untuk meneladani iman tokoh-tokohnya, mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan, dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Kiranya melalui studi Perjanjian Lama ini, kita semakin mengenal Allah dengan benar, bertumbuh dalam iman, dan menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Puji Tuhan, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.